Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Novi di channel YouTube kesayangan kita, IKAPI Official, yang selalu memberikan informasi terkait perpajakan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pajak penjualan saham perusahaan tertutup. Apa itu saham? Saham merupakan suatu surat yang akan menjadi bukti untuk seseorang yang mempunyai kepemilikan modal atau suatu bagian di suatu perusahaan. Jadi, bisa diartikan bahwa ketika seseorang memiliki suatu saham atas suatu perusahaan tertentu, maka orang tersebut memiliki hak atas sebagian aset perusahaan itu. Sebagai contoh kecil adalah ketika sebuah perusahaan menerbitkan 1000 lembar sahamnya dan kemudian seseorang memiliki 200 lembar saham tersebut, maka orang itu memiliki 20% kepemilikan atas aset tersebut. Nah, dalam hal perpajakannya seperti yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal yang keempat A yang membahas mengenai tidak dikenakannya pungutan PPN yang salah satunya termasuk dengan saham. Meskipun pada dasarnya saham bukan merupakan objek pajak pertambahan nilai, namun bukan berarti keseluruhan atas proses transaksi yang ada pada saham tidak memiliki hubungan dengan perpajakan, melainkan untuk salah satu proses transaksinya akan dikenakan pajak, yaitu pajak penjualan sahamnya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya juga akan terdapat jasa yang digunakan untuk setiap mata rantai penjualan saham yang akan masuk dalam objek pajak pertambahan nilai. Perlakuan terhadap proses pengenaan pajak penjualan saham ini bukan hanya dalam bentuk pajak penghasilan saja, namun juga dalam bentuk pajak penghasilan pertambahan nilai. Nah, penjualan yang dikenakan dalam saham ini dikenakan atas jasa pialang. Jasa pialang yang biasa kita sebut ini sebagai broker. Ini merupakan suatu perusahaan atau individu yang mempunyai tanggung jawab sebagai perantara adanya transaksi atau investor, dalam hal ini bertindak sebagai konsumen dengan pasar modal. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penjualan saham bagi perusahaan tertutup. Simak sampai selesai ya. Perseroan tertutup atau PT adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum atau bursa efek, dan jumlah pemegang sahamnya belum sebanyak jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan terbuka. Perusahaan tertutup tidak terdaftar dalam bursa efek sehingga tidak memiliki kewajiban untuk melapor kepada Badan Pengawas Pasar Modal. Perusahaan tertutup menggunakan prinsip one share, one vote, atau setiap saham memiliki satu hak suara kecuali ada aturan khusus dalam anggaran dasar. Dengan demikian, dalam hal perseroan tertutup, melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi tidak harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham minoritas. Tapi pemegang saham minoritas dapat meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Dalam hal perusahaan yang sahamnya tidak terdaftar dalam bursa efek, maka hanya ada satu aspek pajak penghasilan atau PPh yang akan dibebankan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1 huruf D angka 1 yang menyebutkan bahwa atas keuntungan atau capital gain adalah dari pengalihan harta kepada perseroan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal merupakan objek pajak yang terutang PPh seperti tertuang berikut ini. Ayat D, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Besaran tarif PPh yang dikenakan diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni 22% atau PPh badan yang akan tertuang di akhir masa pajak setelah diakumulasi dengan penghasilan lain perusahaan selama 1 tahun pajak. Keuntungan yang dimaksud dalam aturan tadi adalah keuntungan yang didapat dari selisih harga nominal saham atau fair value of stock dengan harga pasar saat dialihkannya suatu harta atau saham tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPh yang menyatakan bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa apabila terjadi pengalihan harta,
Maka penilaian harta yang dialihkan harus dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha. Untuk memperdalam pemahaman tadi, berikut adalah studi kasus penerapan pajak penghasilan dari skema pengalihan saham yang dilakukan oleh perusahaan tertutup. PT Abadi memiliki 50% saham di PT Bakti atau anak perusahaan. PT Abadi berencana untuk menjual seluruh sahamnya di PT Bakti kepada PT Ceria. Total seluruh modal yang tercatat dalam neraca PT Bakti sebesar 10 miliar rupiah dengan nilai nominal saham PT Bakti sebesar 1.000 lembar per saham. Dengan demikian, saham PT Bakti yang dimiliki PT Abadi yakni 5 miliar rupiah atau senilai 5 juta lembar saham, adapun asumsi nilai pasar pada saat pengalihan saham adalah sebesar Rp4.000 per lembar saham. Mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, hitung keuntungan. Hal pertama yang dilakukan adalah menghitung keuntungan dari pengalihan saham tersebut yakni nilai pasar Rp4.000 dikurang nilai nominal Rp1.000 sama dengan Rp3.000. Maka keuntungan yang didapat dari penjualan tersebut adalah Rp3.000. Yang kedua, hitung modal yang dialihkan. Berikutnya adalah menghitung modal yang dialihkan, yakni 5 juta lembar dikali 3.000 sama dengan 5 miliar. Jumlah lembar saham dikali selisih keuntungan. Yang ketiga, pajak yang dibebankan. Setelah modal yang dialihkan diketahui, berikutnya adalah menghitung PPh yang dibebankan, yaitu modal yang dialihkan dikali tarif PPh. 15 miliar dikali 22% sama dengan 3,3 miliar rupiah. Dengan demikian, beban pajak yang harus dibayarkan adalah 3 miliar 750 juta rupiah. Perlu diketahui bahwa tidak ada mekanisme pemotongan atau pemungutan atas transaksi tersebut, sehingga nantinya transaksi itu akan diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan. Selisih kenaikan harga tersebut akan dimasukkan ke dalam penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak bersifat final. Demikian penjelasan mengenai pajak penjualan saham atau pajak investasi perusahaan tertutup. Pengalihan tersebut juga dapat dilakukan dalam rangka likuidasi usaha atau sebab lainnya. Jadi, apabila terdapat selisih harga antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan, maka selisih harga tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Itu tadi sedikit penjelasan terkait jenis-jenis pajak penjualan saham perusahaan tertutup. Bagi Sobat Teks yang ingin berkonsultasi dengan kami, silakan menghubungi nomor yang tertera atau bisa kunjungi website kami. Jangan lupa tonton video IKP lainnya, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan notif untuk info terbaru lainnya. Salam IKP!